Seperti yang kita bahas kemarin ya, bahwa memang dari indeks yang udah tembus ke 8.600 itu memang sektor banking adalah yang paling ketinggalan, dan ini kalau kita lihat salah satunya memang disumbang oleh perlambatan kinerja. Nah, kalau kita lihat overall ya sahabat Miraset itu memang kinerjanya masih relatif ya sesuai ekspektasi, nggak terlalu banyak perubahan, yang artinya memang masih minim perbaikan tuh ya. Jadi kita ke Bank Mandiri yang labanya kalau kita lihat ini di 10 bulan tahun ini ya turun 9,7%. Pertumbuhan kredit sudah mulai up ya, membaik gitu ya, sekarang di 11%. Ini juga ditopang oleh dana pihak ketiga yang tumbuh 15%. Dan kalau kita lihat di sini Bank Mandiri masih sama gitu ya, bahwa yang membebani tahun ini itu adalah kenaikan dari other operating expense gitu ya. Kemudian Bank BRI ini dengan pertumbuhan kredit yang memang relatif lambat, karena kan memang perseroan juga cukup menahan ya, karena ada kenaikan dari sisi kredit bermasalah gitu ya. Mereka ingin mengendalikan NPL sehingga pertumbuhan kredit diperlambat. Dana pihak ketiga juga direm gitu ya, tumbuhnya cuma sekitar 8%. Dan kalau kita lihat di sini BRI itu masih juga terkait dengan kenaikan dari CKPN atau provision expense gitu. Jadi dengan kredit bermasalah yang naik, cadangan harus naik sehingga laba mengalami penurunan. Walaupun angka ini sebenarnya sudah lebih baik lah dari sebelum-sebelumnya. Untuk BCA ini pertumbuhannya makin lama memang makin melambat ya. Kalau kita lihat itu utamanya disebabkan oleh memang dari sisi perseroan pertumbuhan kreditnya juga slow gitu ya, di 7,6% ya, ini pertumbuhan industri. Kemudian dana pihak ketiga juga mereka ngerem, deposito juga ngerem. Kemudian kalau kita lihat di sini dari atas ya net interest income 4% ya, ke cermin ke bawah ya kurang lebih sama gitu angkanya. Jadi ini memang lebih karena dari sisi pertumbuhan kreditnya yang direm sama perseroan. Kemudian untuk BNI ini dengan pertumbuhan kredit 9,6%, dana pihak ketiga cukup banyak nih, pertumbuhannya 20-an%, karena kemarin LDR mereka kan sempat tinggi ya BNI, jadi mereka agak genjot di situ. Dan karena memang dari net interest income-nya turun, kemudian juga dari sisi beban juga naik begitu ya, dan dari sisi CKPN juga naik ya, labanya turun 6%. Untuk BRIS pertumbuhannya kita lihat lebih baik dari yang bulan sebelumnya ya. Jadi BRIS ini labanya bisa naik 8,7%, ini lebih tinggi dari industri. Kemudian juga dengan pertumbuhan kredit 14%, DPK 20%, ini kalau kita lihat cukup oke ya. Paling ada beban aja yang bertambah, tapi overall ini lebih baik gitu. Jadi memang yang paling oke sejauh ini ya, dari 10 bulan ini memang BRIS yang paling oke kinerjanya.